Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Please stay at home, tetap di rumah saja, and please keep healthy, tetap jaga kesehatan ya. If you want to go, kalau kamu pengen keluar, please don't forget to use your mask, okay? Always washing your hands, and don't forget social distancing and physical distancing. Kita masih dalam pandemi momen ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan memberikan kita kesehatan, dan tetap belajar dan tetap mencerdaskan diri walau kita dalam keadaan pandemi. Happy online learning guys. Hari ini saya mau bahas masih tentang passive voice. We still talk about passive voice. Kalau video sebelumnya saya bahas continuous present and continuous past, and now di video ini saya bahas perfect present, perfect past, and perfect future. Okay, we will discuss one by one. Kita akan diskusikan satu persatu. And how to apply, bagaimana cara aplikasikan ke dalam bentuk passive voice. Okay, first, yang pertama nih kita punya perfect present. Okay, perfect past and perfect future. Okay, perfect present itu kita punya formulanya subject have or has plus been plus verb 3 or past participle. Kalau di Indonesia lazimnya kedengarannya lebih mudahnya menyebutnya verb 3 gitu. Penyebutannya sih sebenarnya past participle. Oke, subject have, has plus been and verb 3. Perfect present itu biasanya dipakai bagaimana sih? Bagaimana, ada yang tahu tidak? Perfect present itu biasanya dipakai di masa lalu dan untuk masa sekarang juga gitu. Misalnya contoh nih, di masa lalu saya sudah pernah belajar bahasa Inggris kan, saya telah belajar bahasa Inggris di masa lalu, tapi sekarang saya masih belajar bahasa Inggris nih di masa sekarang. Nah, kita bisa gunakan perfect present tense. Oke, let's see, saya punya contoh nih, I have a sample, you can see the sample. Okay, the smart students have studied Arabic language. Oke, ini kan dalam bentuk active voice ya, ini dalam bentuk aktif, terus kita mau change to passive. Nah, passive itu rumusnya kan yang ini kan, subject have or has plus been plus past participle atau kata kerja ketiga. Nah, saya selalu bilang kan kalau misalnya kita ingin merubah or change the sentence, don't forget to determine, tentukan dulu nih where the subject, verb, and objeknya. Berarti kita tentukan dulu nih mana subjek, mana kata kerja, dan juga mana objeknya. Berarti kalau the smart students, nah ini kan sudah masuk, dia termasuk subjek gitu ya. Verbnya mana? Nih verbnya. Oke, this verb and Arabic language, ini adalah objek. Don't forget, ingat ya, still remember kan, subjek jadi objek, nah objeknya akan berubah menjadi subjek gitu ya. Terus Miss, kapan dong kita pakai have dan kapan kita harus pakai has nih? Kan di sini kita punya have, di sini kita punya has gitu ya. Terus kapan kita pakainya nih? When will we use? Kapan kita memakainya adalah saat itu adalah I, you, they, we. Oke, I, you, they, we. Maka dia harus dikapelkan, dipasangkan, dimatchkan dengan have gitu ya. Kalau dia he, she, it, berarti pasangannya apa? Yes, good. Pasangannya adalah has. Gini ya. Terus kalau dia tunggal, nah kalau dia singular atau tunggal bendanya, berarti dia pakainya adalah has. Kalau dia jamak atau plural, maka dia pakainya adalah have. Like this, oke, seperti ini. Sampai di sini semoga connect ya. Selanjutnya adalah singular pakainya has and plural pakainya have. Kita sudah punya sentence-nya, the smart students have studied Arabic language. Nah, kita cek nih, cek ke dalam bentuk passive gitu ya. Dalam bentuk passive berarti subjek jadi objek, objek jadi subjek. Berarti Arabic language gitu kan. The Arabic language. Nah, Arabic language itu tunggal atau jamak, singular, all plural gitu kan. Nah, karena dia cuma tunggal berarti dia pakainya
The Arabic language has, gitu kan, been, kok pakai been sih? Iya dong, ya kan formulanya seperti ini, have or has plus been. Nah, kata kerjanya mana? Ini nih kata kerjanya nih, studied. Ini udah dalam bentuk past participle, kita tinggal tulis lagi aja, studied, gitu kan. Terus selanjutnya adalah subjeknya di belakang. Nah, the smart students-nya kita gunakan di belakang, the smart students. Oke. Jadi kalimat aktifnya nih, the smart students have studied Arabic language. Siswa-siswa cerdas itu telah belajar bahasa Arab. Kita pasifkan, berarti bahasa Arab telah dipelajari oleh siswa-siswa cerdas. Sorry, di sini tambahkan by ya, by the smart students. The Arabic language has been studied by the smart students. Itu dalam bentuk pasif. Oke, itu adalah perfect present yang penggunaannya adalah pernah dilakukan di masa lampau tapi masih dilakukan di saat ini juga. Nah, mungkin siswa yang cerdas ini nih dulu tuh pernah belajar bahasa Arab, atau mungkin 1 jam yang lalu, atau mungkin kemarin dia belajar bahasa Arab. Nah, hari ini dia belajar bahasa Arab lagi. Jadi makanya dikatakan karena dia pernah belajar bahasa Arab, nah sekarang dia belajar bahasa Arab lagi, maka kita bisa menggunakan perfect present gitu ya, karena sudah melakukan dan saat ini melakukan lagi. Lanjut, next kita bahas yang kedua nih, perfect past. Oke, perfect past itu kita punya rumus formulanya subject had been plus past participle. Oke, kita punya ininya nih, contoh kalimatnya ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Number 2. Number 2, kita punya cuma the man had ended. Oke, the man had ended his story with Anne. Ada yang bisa tahu bagaimana how to translate, bagaimana cara mentranslate-nya? Pria itu had ended, apa tuh end? Telah mengakhiri ceritanya dengan Anne. Anne itu adalah nama orang ya, namanya si Anne, Anna. Enggak sih, bukan anak N juga. Next, number 2, kita buat kalimatnya. Oh, kita sebutkan kalimat ya. Kita punya the man had ended his story with Anne. This is sentence number 2, the man. Oke, pria itu had ended, telah mengakhiri his story, ceritanya with Anne, dengan Anne. Nah, gitu. Ini dalam bentuk aktif, and we have to change to passive. Kita akan ubah ke dalam bentuk passive voice, gitu ya. Berarti kita harus tentukan dulu nih, mana subjek, mana kata kerja, dan juga mana objek. The man, subjek, had ended-nya verb, his story-nya adalah objek, gitu ya. Don't forget, subjek jadi objek, oke, objek jadi subjek. Nah, kalau ini karena dia had, nah apapun whatever subjek, apapun subjeknya, ayu, dewi, he, she, it, plural or singular, kita pasti bisa gunakan had, gitu ya. Nah, berarti kita akan ubah nih, history, objeknya ke depan, subjeknya ke belakang. Berarti history, ceritanya, gitu ya, his story with Anne, ceritanya dengan si Anne, telah had. Kok tetap nih pakai had? Iya, dia tetap pakai had karena kan apapun subjeknya dia bisa pakai had. Been, tinggal ditambahin been. Oke, telah ended, telah diakhiri by, oleh siapa nih? Siapa yang mengakhiri? Si the man, pria itu, gitu ya. Ceritanya dengan Anne had been ended, telah diakhiri oleh pria tersebut.
Ini kejadiannya di masa lampau dan dia sudah berakhir. Makanya dia disebutnya dengan perfect past karena telah terjadi di masa lampau, gitu ya. The man had ended his story with an, itu kalimat aktifnya. Terus kita cek nih menjadi pasif, berarti his story with an, ceritanya dengan si N had been ended, telah diakhiri by, oleh the man. Don't forget subject jadi objek, objek jadi subjek. Jadi jangan lupa tentukan dulu determine mana subject, which one subject, verb, and object. Okay. Now sekarang kita bahas perfect future. Okay. Perfect future itu subject, will, have been, kata kerja ketiga atau past participle. Oke, rumusnya adalah formulanya subject plus will have been plus past participle. Miss, perfect future itu maksudnya apa sih? Perfect future itu maksudnya adalah kamu akan melakukan sesuatu di masa depan, tapi pernah kamu lakukan juga di masa lampau. Sampel nih, kita punya kalimat ya. The officer, ini kan kalimatnya ya. The officer will have visited Malaysia. Pegawai itu akan mengunjungi Malaysia. Sebenarnya sih kalau di translate, ini apa bedanya ntar sama simple future. Nah kalau yang ini nih, will have visited, berarti dari sini kita ketahuan nih, sudah jelas nih kalau officer ini pernah mengunjungi Malaysia atau officer ini pernah ke Malaysia. Kok gitu Miss? Iya, karena dia gunakan perfect future, berarti dia akan mengunjungi Malaysia, dia akan telah mengunjungi Malaysia, berarti sebelumnya dia pernah ke Malaysia. Nah besok, mungkin besok pagi jam 6, nah dia mau ke Malaysia lagi gitu, makanya dia gunakan perfect future. The officer will have visited Malaysia, ini kan dalam bentuk aktif. How to change passive, bagaimana cara mempasifkannya? Don't forget, apa yang harus kita pertama kali lakukan? Yes, good. Tentukan dulu subjeknya. The officer subject, visited adalah verb gitu ya. Malaysia adalah objek. Don't forget subject menjadi objek, object to be subject. Gini ya, subjeknya jadi objek, objeknya menjadi subjek. Tinggal kita ubah Malaysia, berarti Malaysianya in front of nih, di depan kan, Malaysia. Oke. Will, tetap pakai will ya, karena kan dia kalau dia di sini adalah perfect future, maka kita harus merubahnya menjadi perfect future pasif. Kalau di sini adalah perfect present active, berarti kita merubahnya ke dalam bentuk perfect present passive. Malaysia will have been. Nah, sebenarnya sih kalau perfect lebih easy ya, easier lah, karena cuma tinggal tambahin bin-binnya aja. Nah, kenapa? Karena kata kerja ketiganya sudah ada di sini, gitu ya. Will have been visited. Kalau tenses yang lain kan seperti simple ataupun continuous, kita harus tahu kata kerja ketiga dari kata kerja tersebut kan. Kalau di sini dia sudah berupa kata kerja ketiga atau past participle. Malaysia akan dikunjungi by visited, been visited by, oleh siapa? Di officer. Nah, Malaysia akan telah dikunjungi oleh pegawai tersebut gitu. Berarti Malaysia itu pernah dikunjungi oleh pegawai tersebut. Nah, sekarang mau dikunjungi lagi. Kalimatnya seperti itu inti kalimatnya. Oke. Oke, kita sudah bahas, berarti di video ini kita sudah bahas nih perfect present, perfect past, and perfect future gitu ya. Dan kita sudah tahu kapan kita menggunakan perfect present, perfect past, and perfect future. Perfect present itu berarti yang lalu pernah kita lakukan dan sekarang masih kita lakukan. Kalau perfect past, kejadian di masa lalu yang telah kita lakukan. Kalau perfect future, kita pernah melakukannya dan esok atau beberapa waktu kemudian kita akan melakukannya lagi. Itu inti dari perfect itu ya. Dan ya contohnya sudah saya berikan juga. I hope you will understand, saya harap paham. And if you have questions, kalau kalian punya pertanyaan, you can ask me, okay, or you can give comments in this video. Thank you for your attention, keep healthy and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.